So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kasih karunia Tuhan, kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk datang membawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Surgawi, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Izinkan kami datang pada pagi hari ini Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu membalas kasih-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan hati dan pikiran kami untuk datang Tuhan. Untuk datang menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami panjatkan, Engkau hadir dan bertata di atas pujian kami. Syukur hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Kami rindu, kami siap untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Bersama-sama katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Mari bersama-sama nyatakan, Tuhan aku siap. Kami rindukan Engkau Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan aku rindu. Yes, thank you Lord. Tuhan aku siap. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami nyatakan Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan. Ku rindukan Kau
setiap hati kami Tuhan. Kasih-Mu yang mempesona hidup kami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang telah memikat hati kami. Kasih-Mu ya Bapa. Sama kita angkat kedua tangan kita dan katakan, oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Segala pujian, segala sembah syukur kami Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini Yesus, saat ini Tuhan, katakan saat ini, saat ini Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama kita memberikan penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh, segala ucapan syukur Tuhan, segala sembah, segala hormat, segala kemenangan hanya bagi nama-Mu Yesus. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Oh Yesus, sekira papa se, boratakan sekira papa se, sekira papa se. Hosana, hosana, hosana bagi nama-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Sekira papa se, boratakan sekira papa se. Haleluya, haleluya Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Bapa? Sehingga kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sehingga Kau tebus hidup kami Yesus. Sehingga Kau memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Kami hina, kami berdosa Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Yesus. Oh Yesus, kira papa se. Oh Yesus. Mari semua jemaat dimanapun Anda berada, mari berikan penyembahan, berikan sorak-sorai kemenangan. Oh Yesus, kira papa se. Oh Yesus, katakan sekira papa se. Oh haleluya Yesus. Oh sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Yesus Raja kami, Yesus Raja kami, Yesus Allah kami. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh berada dekat-Mu Tuhan, berada dalam pangkuan-Mu Yesus, menikmati belayan tangan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu. Kasih-Mu yang mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentuk kami, pakai kami Tuhan, untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga nama Yesus dipermuliakan,
Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan. Haleluya Yesus, kita dipilih untuk diselamatkan. Amin. Sama-sama katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Katakan, untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Haleluya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Bersama-sama tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Katakan saudara, Yesuslah Raja pemenang. Semua melompat. Yo! Untuk selamanya berkuasa tak diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan. Terima kasih Yesus. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Namamu Yesus, hanya namamu yang berkuasa. Engkau telah mengalahkan maut Tuhan dan menebus hidup kami Bapa. Saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Katakan saudara, saatnya bangkit nyatakan, untuk selamanya Dia berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang melukis cakrawala ya Bapa. Bersama-sama katakan, pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia yang memiliki kehidupan, pemilik kehidupan.
Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Amin. Terima kasih Bapa, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Bersama-sama kita bertepuk tangan, saudara. Kami rindukan lawatan Tuhan selalu. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Haleluya, Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk melawat hati kita, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita, saudara. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan, selalu berada dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu, yes, dan mengejar hadirat-Mu di sepanjang hidupku. Perlindunganku
berada dekatmu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku, ya Tuhan, berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau Allah yang setia, kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kasih-Mu yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Mari bangkit berdiri saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Bapa, karena hadirat-Mu hadir di hati kami.
Lawatan-Mu melawat setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada Tuhan yang mendengarkan siaran ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlalu besar. Kuasa-Mu terlalu besar Tuhan untuk menjamah setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Penuhi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami selalu Tuhan, agar supaya hidup kami boleh sejalan seturut akan firman-Mu. Bapa Sorgawi, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami pendengaran seorang murid, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu yang siap memuji Tuhan. Oh, berkati juga hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat ilahi boleh turun melingkupi hamba-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Berapa waktu ini kita terkurung dalam rumah begitu. Seolah-olah kita seperti burung. Kita dijemur, disemprot, ya, kemudian dikurung lagi begitu. Itu luar biasa, membuat orang yang biasa keluyuran, orang yang biasa jalan-jalan, stres saudara. Banyak duitmu, banyak segala sesuatu yang kau miliki, tetap dalam kurungan, gitu ya. Ada aturan-aturan yang kita ikuti. Ada sesuatu yang membuat kita terkekang. Tapi ketika peraturan itu dirubah, berarti seperti new normal sekarang, tapi aturan tetap berlaku bagi kita. Untuk jaga jarak, hidup pola hidup yang sehat, tetap berjemur, tetap disemprot gitu. Ini luar biasa. Saya bayangkan begini, semakin hari hidup kita tidak semakin baik, tapi semakin hari hidup kita semakin tertekan. Apalagi anak-anak Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita sesuatu untuk tekun melaksanakan misi Yesus. Sebagai dasar firman kita untuk menghadapi hari-hari ini, untuk melakukan bagian kita sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca dari kitab Yohanes sesuai dengan perikop pembacaan kita pada hari ini, ketetapan yang kita tetapkan bersama-sama sebagai makanan rohani kita untuk minggu ini, yaitu dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Bagus, baiklah. Kita bacakan, saya bacakan bagi kita semua dan perhatikan baik-baik perkataan-perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Wow. Ketika firman Allah saya baca ini, saya renungkan, kemudian saya kaitkan beberapa pasal dari kitab yang ada dalam kitab Injil ataupun dalam perjanjian lama. Tahukah Bapak Ibu, saya merenungkan begini, anak Allah, Yesus, dia jadi korban dan melakukan kontrak darah saudara dengan saya, dengan Allah di sorga. Artinya, dia memberikan keputusan bagi kita, suatu kontrak mati sebagai warga kerajaan Allah. Seorang yang menaikkan kontrak mati dengan Allah, artinya dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bayangin saudara, ketika saya merenungkan hal itu, dan saya mulai mengingat-ingat, kita orang-orang muda biasanya,
kan suka baca webtoon tuh ya. Begitu ya, atau Wikomax ya gitu ya. Nah sering kali ketika seorang tuan dan seorang pengikut untuk mengikat sebagai tuan dan hambanya, ada ikatan kontrak darah. Iblis suka niru-niru hal itu. Demikian juga Allah menetapkan hal ini bagi kita. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Semua terikat dengan baik, semua terikat tanpa bisa diputuskan. Hanya kematian yang bisa memutuskan hubungan kasih Kristus dengan umatnya. Kenapa dikatakan kita harus tekun hari-hari ini? Kata tekun sesuatu kondisi di mana kita tidak boleh mundur dari kehidupan pelayanan kita untuk menjalankan misi Allah. Anak-anak muda yang diperintahkan oleh Tuhan, anak-anak muda yang ditetapkan oleh Allah yang kuat dan sebagai pilar gereja, begitu ya, saudara-saudara enggak lemah. Itu merupakan punya tanggung jawab yang besar bagi gereja Tuhan. Gereja akan mengalami kemunduran kalau tidak ada orang mudanya. Kalau kebanyakan orang tua. Karena tidak ada generasi penerusnya. Begitu. Tapi hari ini Tuhan mau bilang bagi kita, kita harus tekun. Tekun melakukan bagian kita sebagai warga kerajaan Allah. Yaitu apa? Melanjutkan misi pelayanan kita di muka bumi. Tujuan Allah, tujuan Yesus datang ke muka bumi adalah menyelamatkan umat Tuhan. Menyelamatkan anak-anak Tuhan yang percaya. Begitu. Yang percaya. Tahukah Bapak Ibu di tempat ini? Kalau kita tidak percaya, otomatis kita bukan bagian daripada warga kerajaan Allah. Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Enggak kecil-kecil, anak yang dikasihnya jadi tumbal, jadi korban untuk memulihkan umatnya. Kemudian ketika dia datang ke muka bumi dan dia melakukan bagiannya, Bapak Ibu tahukah orang-orang muda? Dia melakukan bagiannya hanya 3,5 tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Dia mulai dari usia 30. Usia 30. 3,5 tahun dia lakukan bagiannya. Hari ini kita punya bagian sendiri sebagai warga. Visi Tuhan adalah seluruh diselamatkan. Dan misinya yang harus kita lakukan apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptis, ajar, dan aku menyertai sampai kesudahan zaman. 2 poin ini harusnya kita tahu. Untuk menjalankan misi Tuhan, kita harus menjadikan segala bangsa apa? Murid. Seorang murid, dia harus mendengar. Seorang murid harus bisa diajar. Seorang murid harus bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya. Tapi seorang guru, dia harus mendengar apa yang diperintahkan oleh tuannya yang di atas. Seorang guru, dia harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Seorang guru, dia harus tetap setia mendengar apa yang diperintahkan oleh tuannya. Siapakah murid dan siapakah guru? Guru adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai hamba-hamba Allah, yang mengajar orang-orang yang belum percaya. Dan murid adalah orang-orang yang belum percaya. Dikatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Kata murid itu berbicara tentang suatu posisi di mana orang harus ada ujian untuk masuk menjadi seorang murid. Enggak bisa segampang-gampangan gitu. Kita sebagai murid hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang masih hidup dengan kondisi yang ada, saya mau bilang belajar serius untuk hari-hari ini. Kenapa saya mulai katakan kita seperti burung? Karena hidup hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Supaya belajar merendahkan diri kita di hadapan Allah, supaya Allah turut campur tangan untuk melakukan apa bagian kita. Kita nggak bisa apa-apa dengan keadaan hari-hari ini. Saudara punya banyak hal dalam kehidupanmu. Apakah Anda bebas untuk melakukan banyak hal dalam kehidupanmu? No. Nggak bisa. Nggak bisa.
nggak bisa bebas. Ini yang perlu kita pelajari hari-hari ini. Bapak Ibu yang dipercaya oleh Tuhan, sebagai murid harus belajar mendengar dari orang-orang yang lebih rohani, orang tua rohani, orang yang sebagai mentormu, sebagai orang-orang yang benar dipercaya untuk membawai, membimbingmu. Ini penting banget, supaya ketika kita masuk dalam pelayanan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, misi Tuhan itu bisa terlaksana. Misi Tuhan itu bisa dilakukan. Kenapa? Ada murid-murid yang punya kehidupan yang handal yang bisa dipercaya. Tahukah kita bahwa kehidupan ini, bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru, ada dua pribadi yang luar biasa. Yang pertama Musa, dan yang kedua adalah Timotius. Mari kita baca untuk melandasi kita untuk belajar dari pribadi ini. Kalau kita belajar dari perjanjian lama dalam Keluaran pasal 15, Keluaran pasal 15 dikatakan demikian, ayat yang ke-26. Perhatikan, kisah ini, firman ini datang kepada Musa untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, warga yang luar biasa yang keluar dari Mesir. Dikatakan demikian, firman-Nya jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman suara Tuhan, Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, firman ini datang kepada Musa ketika itu bangsa Israel ada di padang gurun, di Mara, dan airnya sangat pahit. Kemudian Tuhan memberi hikmat kepada Musa untuk menaruh kayu dan air itu menjadi manis. Dan firman Allah ini dikatakan begini, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Allah, suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan benar. Seorang yang melakukan misi penyelamatan bagi muka bumi, selain dia disertai dengan karunia, selain dia disertai dengan firman yang ada dalam kehidupannya, dia juga diberi kemampuan untuk meneguhkan seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Musa kondisinya tidak enak. Kita juga sehari ini kondisi kita enggak enak, posisi kita enggak enak, kita mau nyebarin firman Allah, kita mau menjalankan misi penyelamatan juga sangat terbatas. Tapi tahukah Bapak Ibu, saudara diberi karunia khusus, talenta-talenta yang ada dalam hidupmu, dengan tidak bisa dibatasi dengan tempat dan waktu, semua bisa ditembus dengan melalui apa? Medsos. Hikmat Allah, karunia khusus, talenta, kekuatan dan kasih karunia ada dalam kehidupanmu. Pakai itu semua untuk melakukan misi penyelamatan yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Ketika Musa dia ada di padang gurun, firman ini datang kepadanya. Dia dipimpin, dia dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Allah. Tahukah Bapak Ibu, dia dikatakan harus sampaikan firman ini, harus sampaikan kepada bangsa yang tegar tengkuk. Tujuan daripada Allah melakukan sesuatu hari-hari ini untuk mengingatkan kita, untuk melihat bahwa Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita selama ini kan terlalu enak Bapak Ibu. Ngumpul keluarga kita nggak pernah komunikasi, betul ya? Kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Di gereja pun kita sibuk dengan HP nggak dengerin hamba-hamba Tuhan di atas. Begitu. Kita sibuk dengan FB, WA, kita narsis gitu, kita upload apa yang kita anggap lucu ataupun anggap penting begitu. Tapi ketika kejadian ini hadir dalam kehidupan kita, ketika kesusahan ini hadir dalam kehidupan kita, Tuhan memaksa kita untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Hamba-hamba Tuhan jadi kreatif untuk banyak hal. Saya dapat kiriman dari teman-teman rekan sekerja dalam pekerjaan dalam ladang Tuhan. Dia sampaikan hal itu. Berita kita pun di sini sudah sampai ke teman-teman di sana, dimanapun dia berada.
Saya kaget banget gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Percepatan sudah Tuhan kerjakan. Percepatan sudah Tuhan lakukan hari-hari ini. Kalau kita tidak ambil bagian untuk hari-hari ini, saya mau bilang, kita jadi orang yang tertinggal. Kita jadi orang-orang yang terlindas gitu. Kalau Musa zamannya sangat sulit. Tapi bagaimana dengan Timotius di perjanjian baru? Masa PB gitu ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini. Coba bagi kita buka kitabnya. 1 Timotius 4. Kondisi mana dia? Ayat 12. Perhatikan firman Allah. Janganlah seorang pun menganggapmu engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Siapa Timotius? Timotius pada pasal 1 dikatakan dia anak rohani, anak yang sah dalam iman oleh Rasul Paulus. Artinya orang yang benar-benar dipercaya oleh Rasul Paulus. Dia dipercaya untuk mengembalakan, dia orang muda. Makanya dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda tidak berarti karena usia. Muda tidak berarti karena apa? Kematangan rohanimu jadi muda gitu ya. Maksudnya begini, engkau tua, bapak ibu tua, tapi manusia rohani kita usianya muda. Ada juga usia muda, tapi dia melayani Tuhan. Dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau muda. Dia gembala muda, orang muda yang mengembalakan. Rasul Paulus mengingatkan pada kondisi itu karena di lingkungan dia melayani ada penyesat-penyesat begitu ya. Ada orang-orang ahli Taurat, orang yang pengalaman melayani, orang yang luar biasa, makanya dikatakan janganlah engkau rendah karena engkau muda. Paulus memberikan kekuatan bagi Timotius. Rasul Paulus memberikan motivasi bagi orang muda ini. Berapa banyak ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, memberikan dukungan bagi orang-orang muda yang baru melayani, belajar melayani. Atau kadang-kala kita mengkritik dan menjatuhkannya, dan kita menegur dia di depan umum, berapa banyak yang demikian. Justru kita tidak membantu mereka untuk kuat dan bertahan. Akhirnya apa? Tujuan Allah untuk menyelamatkan muka bumi ini melalui orang-orang muda terhenti karena kita jadi batu sandungan. Tidak banyak dari kita paham tentang hal ini, tapi ada banyak juga yang paham tentang hal ini. Saudara, kenapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini? Ini menegur kita pun yang dewasa rohani untuk tahu menempatkan diri kita di dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga kita pribadi, lepas pribadi. Jangan kita menjadi batu sandungan dalam keluarga kita. Jangan kita jadi batu sandungan ketika kita jadi pengurus gereja begitu, atau para majelis gereja, atau pemimpin gereja. Tapi dukunglah orang-orang muda ini untuk bangkit. Orang-orang yang baru melayani, yang muda dalam hal rohani. Untuk tetap melakukan bagiannya. Supaya apa? Mereka tidak terhenti dengan rencana Allah dalam kehidupannya. Begitu. Ketika saya baca hal ini, saya baca backgroundnya daripada Timotius. Ketika saya baca dari kondisi di mana dia mengembalakan dalam satu tempat. Dan kondisi jemaatnya demikian. Luar biasa, dia orang muda, tapi dia tekun dan ada orang yang menopang. Orang muda perlu topangan, tapi orang muda juga perlu bertindak dalam banyak hal. Firman Allah di kadang Matius 7 ayat berapa itu, 24 kali itu. Hendaklah engkau mendengar dan melakukan, bertindak dalam artian. Maka engkau akan dikatakan orang yang bijak.
Orang yang bijaksana tidak harus gelarnya tinggi, saya mau sampaikan. Orang yang bijaksana dalam kehidupannya dan pintar dalam segala hal dari Allah, dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya firman Allah pada Keluaran pada pasal tadi itu dibacakan, bahwa kita mendengar dan melakukan, percaya. Kemudian Timotius mendapatkan perintah ini, janganlah menganggap engkau rendah, jadilah teladan orang-orang apa? Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Teladan bagi orang-orang percaya. Perhatikan. Teladan bagi orang-orang percaya enggak mudah. Karena dia lebih tahu. Dia lebih dulu mendengar firman Allah, baru datang Timotius mengembalakan mereka. Itu enggak mudah. Enggak mudah. Perlu ketekunan yang luar biasa. Perlu penyerahan dalam kehidupannya. Perlu belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi Paulus katakan demikian, apa dikatakan? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada berapa sikap hidup dan tindak laku kita untuk menjadi berkat dalam dimanapun kita berada. Ini tidak berlaku hanya untuk Timotius, tapi berlaku juga untuk bagi kita sebagai orang-orang yang telah dewasa rohani. Ini penting sekali. Kita harus apa? Menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan saudara. Waduh kadang-kala kalau saudara ngata nyelekit kayak gitu, aduh rasanya down gitu saudara. Benar, saya mau bilang. Makanya hati-hati apa yang kita ucapkan dari perkataan mulut bibir kita. Dari satu mulut keluar kutuk dan berkat. Bahaya saudara. Kita nggak dihargai orang. Nggak ada otoritas di dalamnya. Makanya jangan heran ketika kita berbicara, kita nggak dihargai orang lain. Karena dari mulut satu mulut keluar berkat dan kutuk. Ketika kita mengkritik dan kita tidak membangun, itu sama dengan juga mematikan seseorang. Perhatikan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini saudara? Selama 24 tahun di Samarinda, saya mau bilang, kadangkala saya juga jadi berkat. Saya belajar dari waktu ke waktu dan belajar dari keadaan itu. Tuhan mengajar saya, kalau engkau menjadi hamba Allah, perhatikan ini. Perkataanmu dan perbuatanmu harus sejalan sesuai dengan firman Allah. Kenapa saya tidak malu untuk mengatakan? Karena saya belajar dari waktu-waktu yang lampau. Banyak orang tersandung dengan sikap kita. Banyak orang tersandung dengan perkataan kita. Yang membuat orang undur dari pelayanan. Yang membuat orang undur dari gereja, tidak datang ke gereja. Yang membuat orang undur dari apa? Ibadah dan hubungannya dengan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, hal yang pertama, untuk orang tekun dalam menjalankan misi penyelamatan, hidupmu harus diubahkan. Melalui apa? Perkataanmu dulu. Perkataan kita harus diubahkan. Sikap kita, tingkah laku kita. Maka diperlukan integritas diri dalam kehidupan kita. Perkataan dan tindakan harus sejalan sesuai dengan standar firman Allah. Apa selanjutnya? Tingkah laku dan kasihmu. Selain perkataanmu, selain tingkah lakumu, dasar hubungan kita dengan yang lainnya adalah kasih. Menutupi segala kelemahan. Saudara, kasih itu apa sih yang diajarkan Tuhan? Seringkali kita Bapak Gembala kan sering mengajarkan kita, ngomong kepada kita. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa melihat kekurangan, tapi menutupi kekurangan. Orang yang punya lebih harus menutupi kekurangan orang lain. Orang yang kurang harus menerima kelebihan orang lain. Itu namanya kasih. Makanya hubungan itu menjadi langgeng satu sama lain. Tanpa curiga, tanpa prasangka jelek bagi orang lain. Ini yang kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengatakan apa? Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali itu piro lagi itu. Berarti tanpa batas saudara. We bayang no. Lah kalau kita ngampuni cuma 3 kali tok gitu,
kita nggak ngampuni, wah awas kon ya, ngono ya tau saudara ya. Wah, kalau hidup lama udah gue tonjok gitu, gue bilang gitu. Tapi hari ini mau saya bilang, belajarlah membangun hubungan dengan kasih untuk menjadi berkat. Karena ketekunan kita untuk menyelamatkan dunia dasarnya adalah kasih. Kasih itu tanpa memandang seseorang dengan apa yang diucapkan, apapun yang dilakukannya. Tetap menerima dia apa adanya. Begitu. Dan yang lain apa? Selanjutnya apa? Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Hal yang selanjutnya untuk kita tekun melakukan hal ini. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Setia. Setia dalam segala hal. Orang mau bilang apa tentang dirimu? Saya mau bilang, halo, bangkitlah dan jadilah terang. Dan tetap lakukan bagianmu. Itu orang yang tekun melakukan misi penyelamatan. Setia dalam banyak hal, apapun keadaanmu, apapun orang memperlakukanmu dalam kehidupanmu, dalam gerejamu, dalam lingkunganmu, dalam keluargamu. Mungkin saja dalam keluargamu engkau satu-satunya yang baru menjadi anggota kerajaan Allah. Orang yang baru terima Yesus. Tapi saya mau bilang hari ini, halo Bapak Ibu yang baru mungkin belajar setia. Orang terdekat pun akan mengejekmu, akan menekanmu, akan melarang engkau datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tetap setia dalam keadaan apapun. Orang dewasa tidak dilakukan dari orang lain, tapi orang sekitarmu. Amsal katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk menjadi dewasa dan kuat dalam segala pekerjaan Tuhan, orang sekitar Anda lah yang akan mendewasakanmu dan membuat engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari. Selain kita setia, hidupmu perlu kudus. Jaga kesucian. Rasul Paulus mengingatkan bagi Timotius, orang muda gampang sekali digoda oleh nafsu. Nafsu daging, nafsu segala hal kehidupannya. Nafsu keserakahan, waduh. Luar biasa hari-hari ini saudara, apa yang bisa dimakan akan dimakan gitu, apa yang bisa dilindas akan dilindas. Tapi anak Tuhan akan duduk diam dalam hadirat Tuhan dan menanti-nantikan waktu Tuhan. Dia menjaga kesuciannya, bagaimana dia membangun hubungannya dengan Allah. Waktu bekerja dia tetap membangun hubungan dengan Allah. Supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Orang berzina tidak melakukan. Hanya timbul dalam hati aja udah berzina saudara. Saya mau bilang. Firman Allah itu kadangkala luar biasa. Kadangkala bertentangan dengan apa yang diterapkan di muka bumi. Kadangkala orang bilang orang kaya itu menghematnya luar biasa. Enggak, saudara. Orang kaya itu menaburnya luar biasa. Dan akan kembali dia luar biasa begitu. Dia tidak akan kekurangan orang yang menabur anak-anak Tuhan, begitu. Nah hari ini, untuk tekun melaksanakan misi penyelamatan kita di muka bumi. Tuhan buat standar hidup kita, apa? Sesuai dengan Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius sebagai gembala muda dalam satu gereja dalam kondisi yang luar biasa. Dikatakan apa? Jadilah teladan dalam bidang apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucianmu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana firman Allah akan sampai kepada orang yang akan menerima sesuai dengan kasih karunia. Bapak Ibu, mari. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari-hari ini, ingat bagianmu adalah melakukan tugas tanggung jawabmu untuk menyampaikan Injil kasih karunia Tuhan. Maka jadilah apa yang Tuhan tetapkan dan percayakan bagi kita. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dibaptis, diajar, dan Roh Kudus akan menyertaimu. Apapun keadaanmu, jangan engkau minder, tetap percaya dan lakukan bagianmu. Keadaan boleh menekanmu, tapi saya mau bilang, tetap tekun.
Tetap tekun dalam pertumbuhanmu dan pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik waktu pun. Kalau kita di tempat ini, kalau kita jadi warga kerajaan Allah, Tuhan tidak pernah memberikan kita dengan tidak sesuatu apapun dalam kehidupan. Kita pasti diberikan sesuatu untuk melakukan bagian kita. Entah itu 1 talenta, entah itu 2, entah itu 5. Tapi kita semua tetap melakukan bagian kita. Apapun keadaanmu, tetap percaya. Apapun kondisimu, tetap kuat. Apapun keadaan perekonomianmu, usahamu hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu boleh berhenti berbicara tentang firman Allah, yaitu tekun melakukan misi penyelamatan bagi umat Tuhan. Ketekunan harus dilandasi dari kehidupan firman Allah yang luar biasa. Rasul Paulus menguatkan iman daripada anak rohaninya, Timotius. Jadilah engkau teladan dalam perkataan, perbuatan, iman percayamu, kesucianmu, tingkah lakumu dalam segala hal. Dia mengingatkan juga bagi kita di tempat ini. Kita tidak akan bisa melakukan misi Tuhan kalau kehidupan kita juga tidak beres untuk hari-hari ini. Kita tidak akan melakukan bagian kita dan mencapai fokus dan standar kehidupan. Kalau kehidupan kita tidak dibenahi dulu di hadapan Allah. Jangan kira engkau terlalu lama jadi warga gereja. Jangan pikir engkau sudah umurku sudah tua menjadi hamba Allah. Sudah melayani lama banget. Tuhan mengingatkan bagi kita. Kalau standar kehidupanmu, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, tidak kita lakukan. Oh, kita tidak akan menjadi orang yang bijaksana, kita hanya mendengar. Bahkan kita menjadi orang bebal hari-hari ini dan munafik di hadapan Tuhan. Orang yang tahu kebenaran dan banyak tahu kebenaran akan dituntut banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apapun keadaanmu, katakan, aku Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman Allah. Orang muda, apapun kekuranganmu, mungkin kau baru belajar melayani pekerjaan Tuhan. Pesan ini datang kepadamu juga. Katakan, Tuhan, aku mau dipakai oleh-Mu. Apapun keadaanku, apapun kondisi keluargaku. Aku tidak akan undur, aku akan tekun melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin kau terluka hari-hari ini. Orang tuamu tidak mendukungmu. Lingkunganmu tidak menopangmu. Tapi firman Allah datang kepadamu hari ini. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu kekuatanmu seberapa. Tidak seberapa bagi manusia. Tapi Tuhan menopangmu dalam segala perkara. Mungkin kau mempertimbangkan masa laluku Tuhan hancur. Mungkin masa laluku tidak kudus, tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi firman Allah datang kepadamu hari ini. Mari ubahkan itu. Mari ubahkan itu di hadapan Allah dan akui dengan jujur di hadapan Allah. Tuhan mau keubahan. Tetap tekunlah engkau melakukan bagianmu. Karena kehidupanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dewasa tidak diukur dengan umur. Dewasa tidak diukur dengan kemampuan rohanimu. Tapi
Tapi dewasa diukur dari buah-buah kehidupan yang kau hasilkan dari kehidupanmu. Bapak Ibu, anak-anak muda yang luar biasa. Biarlah kasih karunia ada dalam kehidupan. Wibawa Allah menyertai engkau. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan hari-hari ini menjadikan kau mampu karena Tuhan mengerti kehidupanmu. Kekuranganmu apapun kehidupanmu hari-hari yang lalu. Lepaskan roh pengampunan dalam kehidupanmu. Lepaskan roh pengampunan dalam hidupmu sehingga kau bebas hari-hari. Yes. Jangan ikat hidupmu dengan kepahitan kehidupan yang membuat engkau tidak mampu bertumbuh. Oh Jesus. Rabaya Shikta Bapa Parala. Jangan tutupi kelemahanmu untuk memperlihatkan bagaimana kau mampu hari-hari. Tapi bawa itu dalam hadirat Tuhan dan buka di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan Allah. Yes. Jemaat Tuhan, dengarkan ini. Dimanapun kau berada, kalau hatimu tetap terluka dan tidak melepaskan kepengampunan, ingat baik-baik, apakah engkau dikatakan orang bijaksana dan bukan? Apakah orang bijaksana dan orang bodoh di hadapanmu? Engkau yang memilih, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan memberikan kau kehendak bebas untuk memberikan keputusan dalam kehidupanmu. Dan pakai hikmat Allah untuk melakukan bagianmu. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara untuk hari ini. Namun Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti mengajar dan memberikan kami hikmat dan pengurapan. Untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk dewasa di dalam Kau. Dan tekun melakukan bagian kami di muka bumi. Kalau Tuhan berikan kami kemampuan, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.